sekarang kita bakal langsung masuk di map pertama. Map yang sangat kecil, kita bakal bermain di arah Sunhome. Siapa yang bakal ngedapetin chicken di sininya, dan kalau sekarang kita lihat kali ini kita sudah melihat semua tim turun di arah tempatnya masing-masing, Flo. Belum ada pergerakan yang terlalu lihai keluar dari area tersebut. Tapi kali ini bakal dipick dari arah kanan, gak sadar dia. Dari arah high ground ada third party yang datang ke arah mereka. Kali ini sedikit terlambat dan Turner pun juga sudah mulai terpick. 2 orang knock dari tim DG, bukan hal yang bagus. Vanco bye-bye pulang ke arah lobby. 3 orang tersisa dengan 2 player aktif. Spray jarak dekat lagi dari Trick menuju ke arah sungainya. Dan 2 orang berhasil diamankan begitu saja. Trick mendapatkan view yang sangat bagus, mengontrol backstep dari tim Geekfam. Berdebat 2 lawan 2, sementara waktu kita bakal lihat dari seorang Trick, apakah dia bisa membalikkan keadaan. Trick bakal take down cukup low, bakal one depan dia. Dan Uzinya langsung menembakkan anggota dari tim Geek kali ini. Tinggal 2 lawan 1 kali ini ya. Oh my god, spray Uzi yang rapi banget karena emang Uzi enak banget untuk jarak dekat fire speed dia. Walaupun damage gak terlalu besar, tapi dengan fire speednya itu sangat enak untuk close combatnya. Tapi kali ini kalau kita lihat sendiri Trick, dia bakal sedikit ke flank ke arah kanan, mau langsung di finishing tapi tidak kena. Masih ada pohon yang bisa dipakai untuk bersembunyi, sementara satu setup smoke sudah mulai pop up. Lempar molotov ke bagian paling depan, gak kena sepertinya. Seperti nggak kena dan dia sedikit ragu ya. Padahal kalau dari maju ini one on one situation. Cuma sekarang sudah dibalikan keadaannya, sudah di revive juga. Tapi dari samping kita bakal lihat anggota dari tim DG langsung melakukan tapping juga ke arah Geekfam. Narik posisi lagi, dia bakal menyelamatkan temannya yang sedang terkenok di area dalam rumah. Bakal di revive terlebih dahulu. Turner berhasil diselamatkan. Untungnya dia kenok di dalam rumah, masih bisa di setup dengan mudah untuk di revive. Betul banget, mereka berhati-hati ya, karena bentar lagi Aura bakal datang ke posisi ini. Dan Aura bisa juga menyapu bersih semua tim yang lagi berebut-rebut poin di daerah mereka. Dan ternyata dari tim victim langsung dapatkan juga seorang korban dari IOG. 2 korban dari tim IOG langsung tumbakan sama seorang jaket kali ini. 3 anggota tumbakan kali ini, dan ternyata IOG hanya misalkan 1 player lagi yang masih aktif. Gila men, 1 orang terakhir dari IOG dengan sangat cepat tumbang begitu saja. Yang lainnya ada XZT yang sudah mulai menunggu dari bagian broken wall-nya. 1 orang lagi, 2 tim sudah pulang bahkan dalam circle yang pertama. Di-pick begitu aja, setup yang bagus banget dari Dranix. Kali ini 3 orang bahkan hanya menyisakan seorang warung yang berada di arah rumah. Apakah bisa melakukan cover ke arah 3 pemain yang sedang terkenok? Warung sedikit panik, ada push position. Dan sepertinya drone menjadi orang pertama dari Ryu yang dipulangkan ke arah lobby. Bong juga sudah mulai menyusul, 2 orang tersisa. Warung juga sudah mulai keluar dari arah rumahnya. Ucup bakal ngeflank ke sebelah kanan. 3, 2, 1 belum terlihat karena mereka berada di arah dalam. 3 bakal masuk lagi, lompat ini sedikit, ada spray dari arah keluar. Ternyata ada third party dan RRQ Ryu dipulangkan ke arah lobby di urutan ke-14. Betul banget, dan kita bakal lihat dari tim Dranis mengumpulkan 4 poin dan juga looting-lootingan tambahan dari tim RRQ Ryu. Bukan awal yang baik tim RRQ, tapi awal yang luar biasa bagus di tim Dranix. Mereka juga menguasai ujung jembatan sekarang, jadi mereka memiliki spot yang cukup enak untuk menguasai pergerakan tim-tim lain juga. Nyayur lah ngomongnya. Yang gak enak itu tadi ada third party juga yang berada di bagian bukit ternyata, Flo. Betul. Untung aja 1 pemain Dranix tadi masih bisa menutup angle shoot dan masuk ke dalam rumah. Dan kita bakal dari tim Onyx sudah mendekat juga ke arah tim Dranix, dan mereka juga dapat motor ya. Motor dekat jembatan juga, jadi ini adalah tempat yang cukup ideal untuk tim Dranix sementara waktu ini. Oke, dan Onyx juga sudah mulai memantau dari arah bukitnya, melihat ke sebelah kiri ada tim yang sedang melakukan hold position mereka. Iya, kita bakal lihat dari tim Onyx dengan masuk ke Copin Lee menggantikan sementara seorang Matthew. Yap. Apakah perubahan tim Onyx dalam gaya bermain dapat terlihat di game pertama kali ini? Mungkin. Karena melihat permainan Copin juga bagus banget permainan dia. Walaupun dia adalah bisa dibilang pendatang baru untuk di PUBG Mobile. Manusia transisi baru ya? Manusia transisi, tapi gameplaynya dia udah bagus banget sih gue lihat. Beradaptasinya nggak terlalu lama lah. Cepet dia ya? Cepet adaptasinya. Setiap ada keinginan pasti ada jalan. Itu dia, tapi kita bakal lihat dari tim Lover kan dia masih nge-hold dari Painan ya. Tempat Painan sendiri merupakan kota yang cukup masuk tengah circle, tapi kita bakal lihat dari tim The Pillars mulai fight dengan tim Dranix. Lizard mulai tumbakan juga. 2 anggota tim Dranix mulai take down, kali ini 3 men, 3 orang terjatuh begitu aja, dan kali ini The Pillars mendapatkan angle yang bagus banget. Kompon mereka tertabrak tapi Bobs masih bisa selamat rupanya. Boboho bakal melakukan flank ke sebelah kiri. Terlalu open field, arah Ucup mungkin bisa langsung di end. Betul, dan tinggal 1 anggota tim Dranix yang tersisa kali ini. Kelihatan banget sih pas, tim-tim lain tuh belum tahu para ngejaga di daerah mana. Iya betul banget, ini bener-bener map buta banget untuk semua tim. Bahkan ketika scrim tadi mungkin ada beberapa tim yang hanya uji coba turun dan tidak terprediksi dengan tim yang lain. Itu dia, bahkan kali ini bisa dibilang ini adalah Sunhome kedua ya. Semua tim bermain dengan cukup random kali ini, termasuk Dranix yang akhirnya tumbang juga. Tidak mengetahui posisi penjagaan dari The Pillars lain sisi. Dari tim GD, dapat dikasih korban dari tim Onyx kali ini tertumbang. Nick, tinggal 3 yang masih aktif sementara waktu, tapi kita bakal lihat dari tim GD. Bakal nge-rush kali ini, bakal maju kali ini seorang Flak. Posisi cukup enak, buka pintu, udah ketahuan ada buka, dia penasaran nih siapa yang buka pintunya. Itu kayaknya Baka atau gimana, karena tiba-tiba langsung kebuka pintunya begitu aja. Tapi Flak kali ini, keputusan yang sedikit lama, berhasil melakukan defense terlebih dahulu. Tapi kali ini Calvirlo sudah,
Calvirlo gue bacanya. Ini nggak ada Alvirlo. titiknya. Alvirlo ternyata. Dia udah mulai melihat pergerakan dari Valen juga, tapi dari Kopinli terjebak di arah blue zone. Harus melakukan boosting dan healing terlebih dahulu, tapi ada granat yang dilempar begitu aja. Valen memberikan distraction dan sepertinya dia berhenti untuk melakukan healing. Satu orang lompat sudah mulai terlihat, tapi kali ini Alvirlo fokus ke sebelah kiri. Plak bakal balik lagi menuju ke arah sebelah kanan, diledekin. Lompat kanan dan kiri. Sedikit pusing dan ini memberikan waktu untuk Valen melakukan flanking sebenarnya, Flo. Berbalik bakal dari seorang Kopinli dari luar smoke. Dapat juga satu korban Alvirlo, GD Fallen tertumbang, Flak juga tertumbang, kali ini tinggal 2 yang masih aktif dari tim GD. Alakal maju seorang Kopinli yang masih nebein juga zonanya kali ini. Oke, lempar granat yang menuju ke arah Kopinli, bakal masuk. Masih ada L yang menuju di bagian zona. Kopinli bakal ditembak, knock satu orang. Tapi ini akan sedikit sulit karena dia berada di arah blue zone. Onyx bakal melakukan setup 2 dari arah batu. Cape sudah mulai terlihat kali ini. L bakal melempar granatnya Alvirlo terlebih bakal jadi dahulu. korban kali ini dan Sama-sama ngelempar. Sama-sama lari juga, granatnya berada persis. Del, darahnya cukup low. GD harus pulang ke arah lobby. Itu bener-bener mendarat di atas kepala. Oh enggak, itu masih bisa di revive. Oke, Zora tertangkap. Fajar mendapatkan satu target yang sangat-sangat bebas berada di arah open field. 1 poin kill tambahan untuk tim victim pastinya. betul 5 kill. Tim mana yang berhasil masuk dalam circle terlebih dahulu. Too easy terlihat. Tembakan bebas dari seorang Fajar. Masih ada satu tangga yang bisa dijadikan hiding spot. Tapi sepertinya Fajar tidak ingin melakukan lock position terlalu lama karena dia harus balapan dengan blue zone kita yang keempat. Ditembak dari arah belakang. Fajar bakal nge-front terlebih dahulu. Ada satu tim tadi yang sudah mulai dipulangkan karena lebih juga victim. Harus merelakan Fajar. 2 orang tersisa dari tim victim. Betul. Dan Tinggal mereka Cisun juga, sama Banyu. mereka juga masih sulit ya masuk dalam zona, di mana dari seorang Cisun perlu nyeberang air, dan dari Aura juga sepertinya mulai ke take down juga oleh seorang Badru dari luar circle. Roses mulai terhimpit juga dan circle lagi bergerak, jadi mereka perlu pindah secepat mungkin dan Banyu pun take down. Ada Toms yang mendapatkan Banyu nih, agak sedikit sulit pasti posisi. Evos bakal nge-flank sebelah kanan, broken wall-nya masih dijagain sama satu pemain dari DG. Perang dengan jarak dekat, EVOS, EXE cukup sekarat, dia harus melakukan healing terlebih dahulu. Fox juga masih dalam posisi backup dan satu orang lagi Zeken menjaga di bagian jembatan. Dia tahu ada satu orang yang sudah terlihat. Lempar granatnya, mungkin Fox bakal masuk ke dalam rumah. Selamat atau tidak, pintunya bakal ditutup, dia berhasil masuk ke dalam rumah dan menyelamatkan diri dengan darah yang cukup low. Berbalik dari seorang Cisun mendapatkan juga poin-poin tambahan dari DG. Bakal langsung lempar bom kah karena ke arah tim EVOS. Lemparan belum kena Kayaknya nggak juga, bakal kena sedikit siapa-siapa. jauh ya jaraknya. Oke, dia bakal ambil sisi jendelanya. Satu orang terlihat dengan sangat bebas. Zeken berhasil di pick off begitu saja. ZT melakukan tugasnya dengan zonanya sangat baik. Zona juga sudah mulai bergerak dan EVOS bakal dipulangkan tumbang di juga. posisi ke-11. Betul, kita bakal dari tim DG cukup nyayur dengan 4 kill yang dikantongi, tapi dari lain sisi Lover juga bakal perang dengan The Pillars yang mulai tumbang. Anggota mereka juga Lover Slayer pun tumbang sama Zona. Kental juga mati sama Zona dan ternyata cukup banyak tim yang tumbang oleh Zona. Dan mereka lagi pengen tahu compound main defense. Kita bakal lihat dari tim The Pillars bakal di belakang juga sama tim Ampas kali ini di posisi ke-9. Yap, Ampas berhasil mendapatkan satu tim tadi dipulangkan ke arah lobby. 8 tim tersisa, 21 orang yang masih hidup. Bertahan kita bakal lihat dari tim Onyx bakal nembak juga seorang Cisun yang lagi berenang di air, nggak bisa kemana-mana. Kalau sampai ketembak, knock ya udah end. Tapi seenggaknya dia dapetin poin yang lumayan sih. 8 poin kill dan juga aduh. Ini ikan pausnya ya, naik-naik sedikit buat ngambil nafas terlebih dahulu. Cisun nyelam lagi ke bagian dalam. Ini Alvirlo punya peluru banyak banget loh. Dia udah ngabisin berapa klip buat ngincer si Cisunnya. Itu dia, dan dia juga bukan dalam posisi yang enak, tapi dia bakal Cisun tertembak sedikit tadi ya, cukup low kali ini dan dia masuk zona. Ditungguin mau kemana? Iya, sudah mulai kelihatan lagi dan dia bakal nyelam lagi, tapi akhirnya di pick dan pulang langsung ke arah lobby. Victim selesai di posisi ke-8. Pemain mereka dalam posisi ke-0 kali ini masih ada Jaden dan juga Ken yang bertahan hingga saat ini. 2 player aktif yang tersisa, tapi sepertinya Alter Ego tidak bisa bertahan lagi, puas di posisi ke-7. Smoke setup tambahan dari seorang Ken. 2 setup smoke berarti yang sudah dia lakukan. Betul banget, DG pun tereliminasi kali ini, tinggal 5 tim yang tersisa. Onyx, Nara, Aura, Ampas dan juga Boom. Kita bakal dari Aura, tinggal satu lagi Jaden yang tersisa kali ini. Apakah dia dapat bertahan untuk menyelamatkan teman-teman yang udah kena? Kali ini keluar dia dari keluar. circle, dia tembakin dan juga dari Nara. Apakah dia bakal ke take down? Tapi ternyata malah temen yang dihabisin terlebih dahulu ya. Temennya ke-tag terlebih dahulu, dia harus balapan dengan blue zone kita nih. Blue zone yang ke-6 di PSA sudah semakin sakit dan blue zone juga sudah mulai bergerak kali ini. Alvirlo mendapatkan satu orang dari Bahampas, langsung di secure begitu saja pulang ke arah lobby. Nara dan juga Aura, hanya tersisa satu Jaden orang saja. tumbang juga sama zona, berarti
dari tim Aura harus pulang di posisi keempat kali ini ya. Oh, ini dia perang jarak dekat spray melawan 2 orang dan ternyata hanya bisa menumbangkan 1. Itu pun orang yang barusan aja di revive. Betul banget, baru revive tumbangkan itu dari Boom ya. Mendengar arah tembakan yang dilontarkan, mereka langsung mendekat juga ke arah tim Onyx. Kali ini mereka haus akan poin-poin tambahan. Sebelum mereka mungkin bakal men-secure chicken mereka. Yap, ini posisinya Boom emang enak banget lempar granatnya menuju ke arah pertahanan dari Onyx. Onyx bakal sedikit posisinya tertekan dan Poker pun terpikir ada ofensif yang dilakukan oleh seorang Nick. Mendapatkan 1 tukar 1, 2 orang knock begitu saja. Ramones masih dalam posisi memegang granat, tapi kali ini Alviro juga sudah mulai melakukan push perang jarak dekat dan Onyx pun pulang karena Lobis Pavel menjadi penyelamat untuk Boom Esports. Betul banget, tinggal Boom dan juga siapa kali ini ada tim Ampas. Ampas, yes. Kita bakal lihat ini 3 lawan 1. Ini harusnya dari Boom kalau nggak melakukan kesalahan, mereka bakal menang ya. Karena 3 lawan 1 sedikit sulit, cuma masih bisa kalau dibalikin dengan mungkin bisa dibilang ya turnaround langsung ya. Di posisinya sudah mulai terlihat, udah mulai ketahuan pohonnya, udah mulai ditembak-tembakin kali ini. Pavel melakukan spray down-nya. Ini bakal menjadi secure chicken pertama untuk Boom Esports. Betul banget. Pembuka chicken pada kali ini adalah tim Boom Esports dengan total 4 kill di ronde pertama kita Sunhawk. Menariknya di sini semuanya 3 dari top 4 ini dilibas habis sama Alvirlo. Ya gila sih, 7 kill, 724 damage juga 3 headshot. Ini benar-benar dia mengamuk banget sih game kali ini. Dia menjadi 2 anggota terakhir dari tim Onyx yang hidup dan dia benar-benar kayak all in aja. Ketika semua datang dia tembakin semuanya. Dia langsung di finish, langsung di end, cari kill tambahan sebelum dia dihabis 4 bulan dari Januari. Dan permainan dia emang cukup stabil, belum ada terlalu yang menggila juga, tapi nggak pernah jelek juga. Nah ini dia, lu penasaran Nah, kan? ini dia Langsung MVP-nya. dikasih statistik. Langsung MVP. 3, 2, 1, dimulai. Nanti kan siapa tahu bisa buat beli mobil kan winner-winner chicken dinner. Winner chicken dinner. Wah, Betul. Wah, langsung saudara-saudara sekalian mati. Oh, apakah dia akan mati tadi? Sepertinya dia sudah. langsung di end aja ya. Bahkan udah 2 orang yang harus pulang ke arah lobby. Tersisa 1 orang aja nih dari tim Nara. Tim Nara nih. Ya. Waduh. Sepertinya sengit sekali ya tim Nara. Betul. Karena udah Terlihat dikepung dikepung. banget. Apakah dia bisa mencari jalan keluar? Oke. Oh, posisinya di sini 2 lawan 1. Oh, dan di sisi lain ternyata di tim Lovre juga bahkan udah kehilangan 2. Jadi ini di awal-awal game udah banyak banget player-player yang tumbang nih, Bang. Masih sigap ya walaupun sudah dikepung oleh tim Lu. Oke ya. Oke, ya. Waduh, Oke, dan sangat sengit. Waduh, dia sakit perut ternyata. Oh. Dari jauh luar biasa. langsung diratain 1 tim udah pulang ke arah lobby nih, Bang. Wah, wah. Dan di sisi lain juga kita lihat sini mah ada tim Dranix yang udah kehilangan 1 playernya. Tim Bakal coba Dranix. dimajuin aja nih, Bang. Waduh, Lumayan cukup berani Oke, walaupun oke. temannya ternyata udah Udah ada yang knock di terluka sana. ya? Iya, dan ini masalahnya adalah di sini mereka cuma berdua dan gua nggak tahu nih teman-temannya di mana untuk melakukan covering fire juga. Oh, ini baru mau datang. iya mungkin teman yang ini masih. Oh, tapi bakal susah sih. Wah, ini ada taktik mengendap-ngendap di sini. Betul. Oh, tidak terjadi peperangan di sini. Tapi ternyata mereka main barbar kali ini ya. Iya, waduh, ini luar biasa. Bakal langsung ditembakin aja dan udah 2 orang yang harus knockdown, berarti menyisakan 2 player lagi. Apakah bakal bisa memberikan tembakan Efek. balasan? Dan ini menggunakan senjata mini Uzi. Mini Uzi ini SMG yang lumayan cukup pedes banget kalau jarak dekat karena lumayan cukup stabil dan dari tim Oh, oke. gokil dari jauh. Aja tapi di belakangnya ada orang yang lagi Oke, nge-prom. ini benar-benar 1 lawan 1 kita lihat. Bam. Siapakah yang akan tumbang? Oh, oke. Sepertinya, ayo. Berhasil Mati ya? menculik Berhasil ya? 1. Berhasil. Luar biasa, benar-benar Island of God. Tangkap permainan dan Oh, kita lihat. Onyx langsung menyerang dari atas. Seperti ada yang cedera di bawah. Udah terdengar lagi tadi Ya, beberapa kita lihat kali. sama-sama. Baku hantam melawan Tim Hampas alter sama- ego ya. Iya kayaknya ya. Iya. Tulisannya kecil banget. Oke, dan dari tim Bahampas nampaknya bakal coba untuk pindah aja karena posisinya dia berada di tempat yang cukup terbuka Oke. ya. Pinter juga ya. Pinter Jadi mau taktiknya. mati terhormat ya. Betul, daripada gue nyumbangin kill point buat dia tapi ternyata ada yang mati terkena granat. Oh, yang ini juga lagi berobat nih. Iya lagi berobat kayak Agak encok tadi. lagi musim sakit Iya, emang ya. bener. Waduh, diledakkan oleh OG T. Sembunyi di balik smoke ya.
Oh, bahkan tim Aura ada yang berhasil terkena bom tadi. Waduh, apakah ini taktik yang benar ataupun akan memakan tuan ya? Nah, kita lihat. Atau taktik ini akan malah membunuh mereka? Oh, Oh, bener-bener berhasil ternyata. kena. Dua player udah Dua player kena. Dua player sepertinya sekarat berat ya tadi ya. betul. Jangan jarak sejauh ini menggunakan senjata mini pastinya. Waduh, dibombardir di sini saudara-saudara. Dari tim victim. Habis tim victim. Oh, Melaut. ini. Waduh, wah, kita lihat sama-sama. Terluka, Bung. Mati ya? Mati dia. Mati akhirnya. Karena dia nggak lihat di sebelah kanannya ada orang ya masalahnya. Iya, tinggal 2 dari tim victim. Sepertinya tempat mereka juga lagi dikepung Mm-mm. sama beberapa tim. Waduh. Oh, lemparan molotov tuh tadi ya. Pembakaran massal ini mau dijadiin sate kayaknya orang-orangnya. Waduh. Oke. Sate Padang, sate Padang. Siang-siang lapar ya, jadinya main molotov-molotov aja di sini. Dari victim tersisa 1 orang tadi kayaknya, yang udah benar-benar tipis juga HP-nya. Dan dari Onyx, Kopinli benar-benar tipis banget. Ini bakal susah sih. Wah, kita lihat sepertinya dia akan 1 lawan 1 ini. Ya, di Kita bawah. lihat di bawah. Tadi Oke. dia udah dilempar-lemparin bom juga nih yang main di luar. Nah, bakal Nah, ini dia. Oh, tidak terpancing, Bu. belum. Tapi di tempat lain juga udah lumayan cukup ramai banget nih. Ada tim Dranix yang udah ngumpulin 5 kill point ternyata. Dranix Avengers. Hmm. Dari tadi di tim Dranix ini sepertinya barbar sekali ya. Ya, Mereka terus semangat sepertinya penonton di studio. di belakang lumayan cukup rame juga ya. Mereka udah ke-trigger gitu. Karena pertandingan semakin seru ya. Betul. Ini sudah menuju akhir. Kita lihat baku hantam di mana-mana. Dan RRQ udah ngumpulin 10 kill point. Luar biasa Wow. RRQ dengan 10 kill. Dan 4-4-nya masih komplit. Betul, ini bakal berbahaya banget sih kalau di late game-nya nanti mereka masih utuh. Melawan tim-tim lain, apalagi ini udah tersisa 7 tim lagi aja. Luar biasa. Kita lihat tinggal 7 tim ya. Ya, tinggal 7 tim Dan dan 20 pemain. posisinya juga benar-benar di ladang yang terbuka nih Bang. Jadi pasti bakalan ramai banget dan bakal ada banyak banget smoke yang mereka keluarkan juga sih. Ini dia drone shotnya ya. Mm-mm. Siapa yang berani nerbangin drone di situ ya? Kok dia nggak mati ya? Aduh. Wah, kita lihat ada yang masih sembunyi dalam rumah. Apakah akan terjadi penggerbekan pakai mobil Nah, kita dari lihat. tim Dranix? Oke, tapi posisinya udah ditembakin juga nih mobil. Wah, Apakah bakal kena? mobilnya terbakar, Bung. Gagal menggerebek. Hmm? Dia ditembaki. Sepertinya apakah mati? Tipis banget. Tinggal sedikit lagi. Oh, masih berusaha. Temannya di belakang mencoba menyelamatkan temannya. Ya, cuma masalahnya bakal susah banget dan selain kita lihat dari tim RRQ yang udah nambah kill point jadi 12. 12 kills dari RRQ. Hmm. Oke, tapi masalahnya ada satu temannya yang udah mulai knock di sini bakal Unbelievable RRQ. bahkan masih bisa nyelamatin temannya yang tadi yang udah knockdown Bener. 1 orang. Dari RRQ mau nambahin kill point Wow, nih. luar waduh. biasa. Apakah akan bertambah? Mereka Oke. pakai taktik asap ya. Iya, mereka bakal coba majuin aja di sini karena udah sisa 4 tim. Berarti sedikit lagi gamenya bakal udah mulai menuju ke late game di sini. Iya. Evo sudah nembakin tadi. Esports diam-diam tapi bertahan ya. Betul. Ini taktik yang luar biasa juga. Walaupun killsnya nggak banyak tapi diam-diam mereka masih di top 4 di pertandingan pada malam ini. Betul, ini berarti mereka menggunakan strategi yang cukup Oke, defensif ini asik ya. sekali kita lihat. Wow. Ini dari tim DG Sport yang masih utuh 4 orang dan mereka berada di tempat yang cukup aman karena berada di dalam rumah. Jadi otomatis gak perlu terlalu terburu-buru. Tinggal nungguin aja tim-tim yang dari luar zona untuk masuk. Sepertinya DG ini 2 orang dalam rumah, 2 orang di luar. Betul, jadi pembagian vision ya. Benar, yang satu mungkin backup atau menjaga dari dalam. Mm-mm. Yang duanya untuk nembakin. Iya, mungkin ya, kan kita Iya. nggak tahu ya. Betul. Oke, dan udah banyak banget tembakan-tembakan yang bertebaran. Tim EVOS mencoba sedikit maju ke tengah. Terjadi tembakan. Dan coba untuk bantu temannya dulu tadi Luar yang udah biasa RRQ ditembaki oleh tim EVOS. Oh. EVOS tertembak. tembakan balasan tadi ya dari tim yang dia tembakin juga.
Dan dari tim RRQ di sini hanya menyisakan 1 orang aja. Nerveko bakal nge-carry banget di sini harusnya. 3 player udah bakalan susah sih ini. Udah kehilangan 3 player dia, jadi otomatis dari Nerveko harus juga berhati-hati karena posnya udah bakal dimajuin aja sama Steve. Luar biasa. Wow, berhadapan langsung RRQ, kita lihat apakah yang terjadi. EVOS mengepung, ternyata bisa menembak. Wah, ini kita lihat pancingan luar biasa. Wah, ini Dari 2 lawan 1 EVOS masih jadi 1 berani lawan juga. 1 ya. 1 lawan 1 guys. Mati. Luar biasa. RRQ menambah lagi killsnya. Tembakin terus. Ini bener-bener luar biasa ini. RRQ mengejar. Akhirnya 15 kill. Oh, Terus TP Slayer juga kemarin lagi kuat-kuatnya, tapi Nah, nih di Bang, sini ada kita lihat ya top statistik. Kita bakal lihat kali ini di Vikendi siapakah yang bakal menguasai Pulau S kali ini. Ini dia langsung kita bakal menuju ke Vikendi dengan arah pesawat yang cukup pelit pada kali ini ya. Ya, tapi balik lagi map ini tidak terlalu besar, jadi harusnya masih bisa terjangkau. Untuk tim-tim yang mungkin turun di arah Kantra, apa gue bilang Don, lihat circle-nya, langsung mengambil daerah yang ini sebenarnya hal yang paling dibenci sama banyak banget pro player. Alam, oke. Tidak ketahuan kali ini. Kita bakal Oke. lihat breakdown kali ini dengan satu korban di awal pertandingan. Kita bakal lihat dari Ampas. Apakah mereka bisa mengembalikan keadaan? 3 lawan 3. Uzi dikeluarkan, tembak lagi, belum kena juga targetnya. Kita bakal lihat ternyata ditembak kedua lawan 1. Nggak bisa, proning shootnya gagal karena dia pusing hadapin 2 setup yang dilakukan sama tim DG. Dan kali ini mau melakukan backup juga sedikit terlambat. Martial akhirnya lebih memilih untuk retreat. Dia akan nge-scout ke arah sana, tapi bakal perang kali ini Bahampas dengan tim RRQ. 1 pemain berhasil diamankan. 1 tukar 1 dan sepertinya Bahampas menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Betul banget. Gak sengaja mereka masuk ke dalam compound milik tim RRQ dan 2 anggota mereka langsung ke take down. Hampir mereka juga nge-take down anggota dari tim RRQ ya. Kabur tapi 1 pick berhasil diamankan. Datmos terjatuh, bahkan 2 Morph juga terjatuh. Ini bakal menjadi secure point. Morph tidak diberikan kesempatan untuk di backup. Betul banget, dari Geek Fam kali ini bakal kehilangan tambah-tambahan player mereka. Tapi di lain sisi DG bakal juga perang dengan tim The Pillars kali ini di awal-awal dari circle kedua. Belum circle ketiga loh bahkan. Main terpick off dan Banyu pun dipulangkan ke arah lobby. Chisun juga mulai menyusul, berarti hanya tinggal 1 orang dari tim victim. Betul banget, kita bakal dari Dranix juga bakal tembakin sama tim RRQ Rio dari belakang. Tapi Yoge akan menabrak tim Dranix kali ini di ujung circle. Apakah bakal terjadi fight yang cukup besar di mana Dranix udah kehilangan anggota, tapi dari Rancid juga bakal ditumbangkan. Gangsta juga ditumbangkan. Tinggal 2 anggota IOG masih aktif sementara waktu ini. Ya, ini Dranix ke sandwich banget. IOG nge-push pertahanan mereka. Ada Ryu juga yang sudah mulai lock angle mereka ke arah tim Dranix. Lempar molotov sedikit, pintu bakal dibuka. Ucup bakal muter ke arah belakang IOG. Spray jarak dekat dan langsung dipulangkan ke arah lobby Fajar. Last man standing dari victim pun selesai. But GD bakal fight dengan tim Lovred. Sementara kita bakal dari tim GD bakal dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-14 dari tim IOG. Bakal maju pelan-pelan mencari korban tambahan dari tim Dranix. Pelan-pelan mencari informasi dan Ucup di balik smoke belum terlihat. Down dari samping. Ucup dengan korban tambahan tapi IOG tinggal last man standing. Dia keluar through the smoke belum mendapatkan apapun, masih menempel dengan dinding dari rumahnya, masih bertahan seorang diri, 1 lawan 2, 1 orang lagi berada di arah luar. Lompat dan ditembak langsung, apakah bisa mendapat? What a circle kali ini. Ngebantingnya bener-bener ajaib dah ini. Ajaib banget. Ini PR buat mereka semua. Mereka punya 3 kendaraan spray dan langsung dari seorang Hands melihat 1 orang secara bebas, tapi kali ini Nara berhasil mengontrol fight yang terjadi. 1 pick arah alter ego masih bersembunyi di arah broken wall-nya. Smith bakal sedikit mundur ke arah belakang, 1 orang, 2 orang. 1 ternyata. 1 yang berhasil dipick dan langsung dipulangkan ke arah lobby, bertukar 1 untuk 1, tapi dari alter ego untungnya Hands berada di arah yang cukup aman, jadi masih bisa di backup dan di revive. Betul banget, bakal dari tim Nara, bakal tembakin juga sama tim Geek, di mana mereka mulai tumbang, tapi Dranix Ucup bakal ikut tumbang juga. Di lain sisi dari Boom bakal fight dengan tim RRQ Rio juga yang lagi rotasi ke arah kanan circle kali ini. Betul, dan Peko pun terjatuh dipulangkan ke arah lobby, 2 orang, dan Drone pun menyusul 3 orang, berarti hanya menyisakan 1 orang terakhir dari RRQ Rio yang masih bisa berdiri dengan kokoh. KP termakan oleh zona dari Onyx. Gue nggak ngerti apa yang terjadi. Dari seorang Swavel, lemparan bom oleh Nick, kena korbannya dan hampir dapatkan 2 tadi ya. Yap, hampir aja. Untungnya berada di arah ruangan yang berbeda. Setup molotov tadi gue ada mendengar bunyi molotov yang pecah di arah bawah. Apinya banyak banget bos. Ada Chef Juna lagi masak.
Tapi ternyata dia belum mau jadi makanan bagi tim lawannya. Fokker masih menjaga posisi juga lah, bakal lari ke bawah, bakal nembak kah? Dia Uzinya belum, masih nahan pada waktu. Tapi mulai maju ke depan, mulai mencari korban. Avirlo maju ke depan dan hampir menumbangkan seorang Fokker. Spray down lagi terus. Gak ada waktu buat tembok. healing, bakal dipus. Langsung timing healingnya dia bakal keluar. Oh my god, licin banget kayak belut. Berhasil keluar dari arah yang sempit dan dia memenangkan fight-nya. Alvirlo menumbangkan satu pemain yang melakukan setup push ke arah kompon dia. Tapi Onyx masih bertarung, boom. Berada sendirian aja di arah rumah mereka. Iya, kita bakal lihat dari tim-tim yang bertanding kali ini masih dengan cukup agresif mencari korban tambahan dan ternyata circle-nya kebanting lagi ke arah kanan. What a circle lagi kali ini. Circle-nya bikin bete sih, dan Ramones bakal menjaga angle-nya. 3 pemain dari Boom yang tersisa. Tim sebelah mereka ada Ryu, ada Onyx, bakal fight dan lumayan sekarat wait, Kopingli. ini rumahnya sama. Oh ya, oke, bakal di setup menuju ke arah atas. Kali ini Molotovnya di bawah lagi, ada Chef Juna yang masak lagi, tapi 2 setup yang berbeda, satu di dalam dan satu di luar. Apakah bisa mempertahankan kompon mereka, sementara Onyx juga sudah mulai melakukan pulse. Ada Aura yang mengambil keuntungan dari arah seberang, dari lantai 2 dengan view yang sangat bebas, hampir saja menumbangkan beberapa pemain, dan ternyata Rosas juga berhasil mendapatkan Kopin, dan Rosas pun terpick off begitu aja karena emang posisi dia di balkon. Kali ini dan kita bakal dari Onyx, bakal tembus ke depan ke arah tim Aura yang udah menggempur ujung circle kali ini, yang nggak membiarkan tim-tim lain masuk dalam circle-nya. Oke, dia bikin buta dulu, dia bakal nge-flank sedikit sebelah kanan, bakal dilempar menuju ke arah bawah. Rosas bakal mengontrol jendela sebelah kiri, bakal berhadapan dengan seorang Alvirlo. Masuk perlahan-lahan, Alvirlo belum berani bergerak, tapi Blue Zone juga sudah mulai masuk, dan Warung pun harus melakukan healing terlebih dahulu. Lempar lagi Molotov ke arah bawah, kali ini Rosas benar-benar mengontrol di bagian rumah sebelah kiri. Tidak membiarkan Onyx masuk ke area pertahanan dari mereka, tapi dia harus segera bergerak karena Blue Zone juga sudah mulai menghimpit ke arah circle yang ke-6. Alvirlo pun di-pick dan dipulangkan ke arah lobby. Aura berhasil bertahan di arah kompon mereka. Iya, betul banget. 8 tim tersisa, dapatkah mereka bertahan melawan gempuran tim-tim yang sudah menjaga di ujung circle kali ini. Dari The Pillars masih bertahan juga di dalam circle menghadapi tim Lovren. Bahkan satu orang turun ke kapal kali ini. Oke, ada satu orang yang mendapat, wah gila, berapa circle dia nggak pindah coba. Sama sekali nggak pindah ya. Dia sama sekali nggak bergeming dari tempat yang ditempatin dari circle-circle awal tadi, bro. Betul banget, tapi kita bakal lihat kali ini dari tim Aura dengan sangat enak tadinya, tapi kali ini mereka perlu pindah menuju ke arah The Pillars. Bakal ketemuan. Ya, bakal bertemuan kali ini dengan tim Big Fam. Yes. Langsung fight di awal-awal. Evos juga tumbang kali ini sama tim Lovre. Tapi dari Aura lagi muter otak, gimana gue tembus circle, di mana depan dia itu jalan raya. Kanan Geek Fam, kiri Alter Ego. Mana yang mau dipilih sama tim Aura? Untungnya mereka punya mobil juga, dan Rosesi terpick off begitu saja, bubut dari Geek Fam dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Poin tambahan untuk Geek Fam. Betul, kita bakal lihat apakah dari tim Aura bakal terobos aja lewatin jalan kendaraan mereka miliki, atau mungkin mereka bakal menunggu momen dulu. Aura hanya menyisakan 3 pemain yang tersisa. Oh, Dark Monster pick. Tapi untuk yang masih ada Bubu yang bisa nge-backup dari arah belakang. Cukup tipis bleeding out. Ya, last man standing dari tim Gika ini tinggal Bubu doang yang tersisa, dapatkah dia bertahan? Dimana dia lagi berusaha untuk mencari celah untuk lari dari Evos. Bakal bertemu dengan Ken yang lagi mencek di bawah gorong-gorong. Adakah orang yang ngumpet KZ? Belum terlihat. Healing oleh XC juga sudah selesai. Kelihatan free shoot. Tapi kali ini masih dibalas dan langsung diamankan begitu saja Evos. Kehilangan satu pemain mereka, hanya menyisakan EXC dengan darah yang cukup low, dan Evos dipulangkan ke arah lobby. Gila, kontrol area yang bagus dari Aura tadi sebelum mereka berpindah ke dalam circle berikutnya. Betul, kita bakal dari tim The Pillars untuk menjaga juga circle mereka, di mana Aura sudah nabrak Ken, tertumbang sama tim Lover kali ini. Dan Ken langsung dibelakang ke arah lobby juga sama tim The Pillars. Kill. Yang sudah mengumpulkan total 4 kill sementara waktu. Oke, dia udah tahu posisinya Toms di arah mana dan terjebak oleh Blue Zone juga. Kali ini kental, berada di arah rumah. Kayaknya itu hanya ngabisin healingannya dia doang sih. Iya, dia makan lahan doang, dan dari Thomas mungkin bakal berlari ketika healingnya udah mau habis. Harusnya, itu udah gerakan YOLO banget. Masalahnya, habis dia keluar Oh, mobil? Habis dia keluar dari batu, itu udah area yang open field banget. Aura berhasil masuk dengan mobilnya, walaupun darah mereka cukup low, bakal di fight lagi. Satu pemain dari tim The Pillars juga terjatuh, tapi untungnya masih ada 2 backup fire yang sangat cepat. Smoke setup sebelum melakukan revive. Betul banget, dari tim TP ya, sudah mengumpulkan total 7 kill, dan kita bakal lihat circle masih menguntungkan bagi tim The Pillars. Satu orang sudah bahkan mengambil kapalnya masuk ke circle. Oh my god, ini orang sih magnet circle cuy. Iya, kayaknya dia punya ilmu deh kayaknya. Gila, dia nggak bergeming sedikit pun dari sisi situ loh. Tinggal menunggu aja kali ini. Kita bakal dari tim The Pillars. 4 orang tersisa, mereka masih lengkap dengan posisi cukup enak. Bakal menghadapi tim Alter Ego. Tapi ternyata dari Alter Ego bakal dari belakang juga sama tim The Pillars. Dan tertumbang kali ini, tinggal 2 yang masih aktif. Nggak boleh terlalu fokus dengan kapalnya, karena ada The Pillars yang memiliki angle free menuju ke arah Alter Ego. 10 poin kill tapi untuk Alter Ego cukup banyak, dan Lovre hanya menyisakan Tom seorang saja yang berhasil survive dan masuk ke dalam circle. Tapi dia nggak lama waktunya, dia harus bergerak lagi.
Betul. 20 detik untuk pergerakan Blue Zone yang ke-8. Ini last man standing di kapal aman lagi. Aman lagi. Aman, itu Gila. dia amannya loh. Ini orang rajin ibadah cuy. dia 4 circle, 5 circle bahkan. Di kapal, Iya, diem. diem. Dan zonanya selalu ke arah dia. Masih ke dia. Oh, Toms harus bergerak, dia ngambil lower groundnya, mendapatkan tempat yang aman. Awas dari arah belakang dan sepertinya tertangkap dan langsung pulang ke arah lobby. Betul, karena dia kurang beruntung kali ini ya. Kapalnya itu ternyata masih aman, tapi dia berdiri, dia nembak ke dia. Padahal tinggal top-down itu dan harusnya ini adalah chip untuk depilasi. 4 lawan 1 bakal dipulangin dulu, tapi bakal di-push sama pemain yang lainnya dan winner chicken dinner Untuk tim The Pillars. The Pillar. Makin meledak, ya serba salah jadinya. Jadi gimana tips and triknya menurut Volva sendiri? Tapi sebelum kita bahas tips and triknya, ada top statistik nih, empat-empatnya. Ada most kills, most damage, most headshot, dan farthest kill juga di Ryu tadi. Tapi kayaknya 183 nggak terlalu jauh ya Flo ya? Enggak, emang Berarti emang range-nya mereka perang nggak? Dekat-dekat jauh doang banget ya, ya, semua. deket-deket banget. nggak ada yang nembak-nembak sniper, nggak ada yang nembak jarak jauh. Berarti Iya. emang compound to compound. Yap, dan selanjutnya ada top damage dealer. Pasti nggak bisa ini lagi, nggak bisa aman lagi posisinya. Dan ini dia guys, MVP of the match ternyata diambil oleh tim Smith. Alter. Smith, Dan leaderboard selanjutnya yang sudah dimenangkan oleh The Pillar Slayer mengantongi chicken dinner di map Vikendi ini di round ketiga, mengantongi total points 32. Iya. Banget jumlah poin cukup besar kali ini mengingat dari The Pillars. Mereka lagi butuh banget poin untuk coba merangkak ke puncak leaderboard.